Shalom saudaraku, selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi dalam ibadah Sabtu kita. Mari saudaraku kita satukan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, mari Tuhan berkuasa atas ibadah kami, berkuasa atas pelayanan kami, dan firman-Mu ya Tuhan, biarkan roh-Mu menuntun, mengajar kami semuanya, dan biarkan urapan-Mu atas hamba-Mu, dan tuntunan-Mu atas umat-Mu juga Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dan Kau berkuasa atas seluruh ibadah kami, juga firman-Mu Bapa, sehingga kami semua dimenangkan, dibenarkan juga, dipulihkan juga lewat firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang berfirman, kami mau sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, ya sekali lagi eh, kita sama-sama saudaraku yang mengucap syukur kenapa kebaikan Tuhan selalu ada buat kita, bagaimana Tuhan mau menolong kita, bagaimana Tuhan mau memberkati, Tuhan juga mau menyatakan dalam kehidupan kita apapun juga yang kita inginkan, sebenarnya Tuhan mau menyatakan segala sesuatu bagi kita. Hanya kembali lagi kita, adakah imanku dapati katanya ya. Firman Tuhan bilang kan, adakah imanku dapati waktu Tuhan datang ke dunia. Nah, itu. Waktu Tuhan hadir, adakah iman itu bagi kita? Dan Tuhan mau mencari setiap kita yang beriman. Untuk itu kalau saudaraku yang mau mengharapkan segala sesuatu, ya saudaraku kita bisa lihat di Ibrani bagaimana saudaraku ya, bahwa iman itu sudah dasar dari semuanya. Ya saudaraku kita lihat di sini kalau di Ibrani dikatakan ya dari Ibrani 11 ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari sini saudaraku kita sudah, diberikan dasar saudaraku dari yang belum kita lihat. Ya dari yang kita harapkan, ya itu sudah dasar. Jadi kalau saudaraku yang sudah beriman, sudah percaya lalu mengharapkan segala sesuatu, saya mau dapat ini, saya, doa saya mau dijawab atau apapun itu saudaraku ya, kembali lagi ke dasar. Saya lebih suka saudaraku segala sesuatu itu mulai dari dasar. Karena banyak orang yang nggak suka kalau mulai dari dasar. Banyak kan langsung berhasil, banyak kan langsung naik, banyak kan langsung dapat. Dan, itu berbeda sekali ya dengan firman Tuhan. Kalau saya sendiri, ya dari mana saudaraku dasarnya untuk menerima segala sesuatu. Untuk itu kita yang beriman, orang yang percaya harus tahu dasarnya. Jadi jangan justru menolak dasarnya. Karena kadang-kadang dasarnya nggak mau, langsung naik. Kenapa? Saya udah susah sekarang Bu. Jadi kalau dari dasar kelamaan. Nah, saya sekarang udah menderita, kalau dari dasar ya kapan selesainya? Saudaraku, justru dasar itu yang paling utama. Jadi kalau kita sendiri mau saudaraku ya, mulai dari awalnya itu tentu lebih benar dan lebih murni, ya. Kenapa Tuhan mengizinkan kita mulai hidup dari nol, mulai hidup dari dasar, contohnya apa? Mungkin udah sukses tapi jatuhkan lagi, mungkin udah naik diturunkan lagi, mungkin sepertinya udah baik tapi dihancurkan lagi. Kenapa? Itulah tujuan dasar itu saudaraku ya, bahwa kita ini supaya tahu memulai hidup yang semurni-murninya, sebaik-baiknya. Jadi tidak seperti yang ada di dunia, ya mungkin mau langsung cepat, langsung dapat, saudaraku, itu salah. Karena itu nggak ada dasarnya. Kalau nggak ada dasarnya tentu ya katakan di atas pun bawahnya kalau bolong pasti akan jatuh, akan runtuh lagi. Jadi Tuhan nggak mau kita itu yang seperti itu. Justru Tuhan lebih baik diruntuhkan dan kita mulai dari awal. Jadi dasarnya itulah yang harus kita miliki. Hari ini kita bicara bagaimana iman kita itu sampai nyata, sampai jadi, saudaraku ya. Dan kita harus tahu dasar utama kita itu ya iman, saudaraku ya. Orang percaya kalau nggak punya dasar iman yang benar, saudaraku nggak akan dapat apa-apa. Sehingga apapun yang saudaraku harapkan, kalau nggak ada dasarnya tentu nggak ada yang saudaraku bisa lihat ya. Dan di sini kita bisa banyak saudaraku ambil pelajaran-pelajaran bagaimana ya saudaraku ya, kalau bicara dasarnya tadi saudaraku ya itulah untuk kita berharap. Jadi saudaraku mau mendapatkan jawaban, mau mendapatkan pemulihan, mau mendapatkan apapun saudaraku yang saudaraku harapkan, bahkan hari ini nggak lihat apa-apa ya. Mungkin besok pun juga belum lihat apa-apa, tapi saudaraku masih, ada iman, bahkan sudah punya atau sudah melandaskan iman itu sebelum saudaraku melihat apa-apa itu. Makanya kalau kita yang sudah percaya, saudaraku tetap di sini maksudnya apa? Iman itu yang harus saudaraku miliki. Jadi kalau saudaraku mau minta apapun, mau berdoa seperti apapun,
Kalau iman itu saudaraku nggak miliki, namanya nggak kelihatan, sampai kelihatan siapa yang bisa mewujudkan. Karena manusia mana yang bisa menyatakan yang nggak kelihatan saudaraku ya. Manusia mana yang bisa menunjukkan ya dari nggak tahu, dari nggak kelihatan sampai kelihatan. Itu nggak ada sosoknya saudaraku tanpa ada iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena itu hal yang mustahil. Hal yang ajaib. Jadi kalau hari ini saudaraku mungkin berharap, aduh Bu itu sesuatu yang ruwet susah sekali. Tapi saudaraku punya dasar. Kenapa saudaraku berharap untuk pulih? Karena beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa saudaraku berharap untuk sembuh? Karena saudaraku juga percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi apa yang saudaraku harapkan itu, iblis juga tahu. Nah kalau saudaraku berharap sama Tuhan, tetapi dasarnya ini nggak ada. Ya, alasnya nggak ada, landasannya nggak ada. Terus saudaraku mau nerima segala sesuatu. Iblis juga dengar saudaraku. Nah di sini saudaraku kenapa ini menjadi dasar iman di sini. Maksudnya bukan hanya iman ngomong secara yang kita kadang-kadang sering kita bicara iman tapi sebenarnya nggak tahu. Saudaraku di sini iman kepada siapa? Kita iman kepada Tuhan yang sesungguh-sungguhnya. Bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Bahwa Tuhan sanggup menyatakan segala sesuatu. Dan itulah keberanian kita untuk beriman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena di dalam Yesuslah kita semuanya dapat. Kenapa? Ayat yang lain. Mintalah dalam namaku. Atau dalam nama Yesus. Berdoalah dengan nama Yesus. Jadi saudaraku itu iman kepada Yesus. Kenapa kepada Yesus? Karena berdoanya harus dalam nama Yesus. Mintanya harus dalam nama Yesus. Ya, bahkan Putra, ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi lebih sepaket lagi, lebih pas lagi kalau Tritunggalnya disebut. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus karena itu kesatuan yang abadi, kesatuan yang kekal, kesatuan yang memiliki segala sesuatu. Pribadinya di sorga ada, pribadi di bumi ada, pribadi yang gak kelihatan juga ada. Di buminya siapa? Kita yang percaya. Itulah kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Karena Yesus itu menjadi anak di dunia ini, kita harus menjadi anak-anak Tuhan. Jadi gimana kita bisa mendapatkan segala sesuatu di dalam nama Yesus, saudaraku? Iman kita kepada Yesus. Jadi kalau iman kita kepada yang menurut dunia ini tentu beda, saudaraku ya. Enggak pakai dasar yang utama. Jadi kita lihat dari, saudaraku lihat kalau tadi Ibrani 11. Nah kita lihat dari yang 2 Timotius 3. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saudaraku perhatikan ya, kenapa seperti itu dasar-dasarnya saudaraku. Dari mana asalnya iman itu tumbuh? Nah kalau tadi saya sudah sebutkan dasar untuk berharap dari yang kita nggak lihat. Itu iman, iman kepada Tuhan Yesus tentunya. Lalu saudaraku bagaimana kita juga bisa mendapatkan iman yang sempurna. Iman yang benar saudaraku, iman yang bertumbuh. Saudaraku harus tahu kalau bicara bertumbuh berarti pernah ditanam. Ya. Kalau bertumbuh berarti pernah ada yang ditanam. Nah, di mana letaknya? Saudaraku, bagaimana caranya? Kalau itu bisa ditanamkan dan bisa bertumbuh. Ada saudaraku ya, firman Tuhan yang lain juga mengatakan supaya saudaraku ya semuanya kita tahu kalau kita yang hidup di dalam Tuhan itu seperti apa ya saudaraku ya. Saya sendiri juga harus belajar saudaraku. Jadi jangan saudaraku langsung mendapatkan sesuatu, saudaraku merasa langsung, oh ya saya sudah dapat, saudaraku ya. Kalau saudaraku lihat bagaimana orang-orang yang bisa menerima, saudaraku kita nggak langsung menerima, saudaraku ingat kalau yang dikatakan berapa kali lipat saudaraku ya, yang bisa bertumbuh, ya kita lihat saudaraku kalau kita yang belajar harus tahu bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Jadi ada di Matius 13 saudaraku yang perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi saudaraku disinilah awalnya karena tadi di 2 Timotius 3
Ya, iman bertumbuh dari penganiayaan, dari dalam pembacaan kitab suci. Saudaraku, kita bicara tumbuhnya saja, kita lihat di sini seperti seorang penabur. Kalau dibilang seperti seorang penabur, kita bisa lihat saudaraku ya, benih-benih yang ditabur di sini ya. Kalau yang dilihat yang ayatnya dari eee, pasal 13-nya Matius dan ayat 19 dikatakan gini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya, saudaraku perhatikan di situ. Bicara bertumbuh awalnya firman itu ditabur. Jadi kapan saudaraku mendengarkan firman Tuhan? Kapan saudaraku menangkap firman Tuhan, itulah saudaraku yang kita harus tahu, ya. Di situ awalnya saudaraku kita itu bisa, menerima ada iman dasarnya tadi. Kalau dasarnya itu dari mana? Ya awal menerimanya. Bagaimana awal menerimanya saudaraku ya? Jadi kalau yang, menerima firman Tuhan ini awal bicara bertumbuh, waktu firman Tuhan itu ditaburkan ya saudaraku ya, dan di sini tidak dapat mengerti, ya diambil sama iblis. Jadi saudaraku kalau lihat ayat 19 saudaraku ya, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya yang ditaburkan dalam hati orang itu. Jadi ketika orang nggak bisa nangkep, iblis langsung rampas. Bisa bertumbuh atau tidak? Nggak bisa. Karena di sini itu sama aja yang ditabur di pinggir jalan. Makanya di sini ada jenis-jenis ya saudaraku, yang bisa bertumbuh itu seperti apa, yang bisa akhirnya berkembang itu seperti apa, karena di sini kita lihat ini dari bicara bertumbuh waktu ditabur itu posisinya seperti apa. Nah kalau posisinya baik yang ayat 23 dikatakan dari Matius 13, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudaraku ini yang kita harus tahu ya. Banyak orang mengharapkan segala sesuatu ya, tapi dasarnya nggak benar. Ada yang harus saudaraku ketahui karena dari imanlah kita bisa mendapatkan. Sementara iman itu berasal dari mana? Iman berasal dari ditaburnya firman itu ke dalam kita atau di dalam kehidupan kita atau apa yang kita bisa terima. Saudaraku maksudnya kita bisa menangkap waktu firman itu disampaikan. Disitulah awal daripada iman kita bertumbuh. Sehingga ketika kita mendapatkan firman itu dengan sempurna, ya kita bisa nangkap, kita bisa melakukan, bahkan mengertinya lebih dalam, direnungkan lagi siang dan malam. Saudaraku tanpa sadar ada yang bertumbuh secara iman dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang tidak disadari begitu berdoa dalam nama Tuhan Yesus itulah yang terjadi. Mukjizat-mukjizat terjadi. Kenapa? Karena disinilah ketahuan saudaraku. Kalau tadi jatuhnya di pinggir jalan si jahat diambil ya. Si jahat itu mengambil daripada firman itu. Nah adakah iman orang itu? Tentu nggak ada. Atau kalau yang selanjutnya ada yang di semak-semak dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang akhirnya nggak punya iman. Makanya ketika firman Tuhan disampaikan banyak yang kelimpungan, banyak yang nggak tenang. Ada yang nggak mau dengar, ada yang nggak mau lihat, ada yang nggak mau duduk. Macam-macam reaksi waktu firman Tuhan disampaikan. Kenapa? Itulah posisi kita yang sebenarnya. Sehingga sekalipun firman Tuhan selalu didengar, tidak bisa mendapatkan iman yang sempurna. Artinya nggak bisa bertumbuh. Tetapi buat orang yang benar-benar bisa mendengar, bisa bertumbuh. Dan apa yang terjadi? Mulai berbuah, bereaksi. Namanya ada sesuatu yang masuk. Bereaksi saudaraku ya, bereaksi itulah bertumbuh. Dan akhirnya bisa lihat buah-buah itu. Jadi yang tadinya cuma dasar yang kecil, bisa dibilang hanya satu kata atau satu ayat. Tetapi jadinya luar biasa.
Mukjizat-mukjizat terjadi ya, semuanya banyak yang bisa terjadi. Karena apa? Karena disitulah firman itu berkembang. Begitu ditangkap. Jadi ini saudaraku dasar yang kita harus miliki. Kalau tadi dasarnya nggak benar, si jahat ambil atau bahkan situasinya nggak baik seperti tadi, ya saudaraku nggak bisa bertumbuh dan itulah yang membuat nggak bisa punya iman dan itulah yang membuat juga orang gagal. Jadi saudaraku, sebelum saudaraku berharap lebih jauh, baliklah kepada dasar. Jangan saudaraku mau di atas langsung, mau naik langsung tanpa dasar karena tetap aja akan jatuh. Tetapi apa yang kita miliki secara kebenaran kepada Kristus, Yesus Tuhan kita, itulah yang nggak akan ada yang bisa ngambil. Nggak ada yang bisa mencuri, nggak ada yang bisa mengambil milik Kristus. Karena Kristus yang sudah membuktikan semua di atas kayu salib. Untuk itu buat saya secara pribadi senang sekali saya percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena memang apa yang saya dapatkan itu nggak ada yang bisa hilang lagi. Nggak ada yang bisa diambil saudaraku. Untuk itu ketika kita sudah menangkap saudaraku dan kita bisa mengerti, itu sudah sempurna hidup kita di dalam Dia. Makanya buat orang-orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus mukjizat itu nyata. Kenapa? Karena itulah buktinya bahwa kita sudah menerima Yesus. Untuk itu di sini saudaraku, dari firman ini kita bisa tahu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus dan siapa Tuhan Yesus. Makanya kalau tadi dasarnya tuh yang padahal kalau dibilang orang-orang beriman ini di perjanjian lama saudaraku ya. Orang-orang yang dahulu beriman. Tetapi kita hubungkan di sini benar-benar saudaraku. Bagaimana iman dulu sampai iman sekarang. Apakah sama atau tidak? Sebenarnya sama saudaraku ya. Ya saudaraku, saksi-saksi iman di Ibrani 11 ya. Siapa saja itu kan sudah dikumpulkan. Saudaraku nggak nyari lagi satu-satu. Tetapi itu sudah dikumpulkan. Saksi-saksi orang beriman. Bagaimana hidup mereka yang sukses berhasil karena mengikuti Tuhan. Karena beriman kepada Tuhan. Walaupun mengerikan sekali ya, walaupun mungkin menakutkan waktu melakukan itu, aduh rasanya nggak mungkin, rasanya waduh itu sesuatu yang mengerikan. Gimana kalau Abraham mempersembahkan anaknya yang ditunggu satu-satunya, bagaimana juga saudaraku ya, bikin bahtera ya dan lain-lainnya saudaraku ya. Itu yang kita harus tahu, orang percaya itu sebenarnya harusnya seperti itu. Dari awal sampai akhir. Dari membuat sampai jadi. Itu yang kita harus tahu. Nah kalau saudaraku nggak pernah berbuat apa-apa, lalu saudaraku mau jadi, bahtera itu mau jadi, langsung mau naik kapal, tanpa membuat kapal, saudaraku mana mungkin. Ya kan? Begitu juga semua yang dilakukan orang-orang beriman itu. Dari awalnya gimana saudaraku yang pelacur bisa diselamatkan. Ternyata ketika dia menyelamatkan orang, nah ternyata itu orang benar, orang-orang yang dipakai Tuhan, diselamatkan, tentu dia akan diselamatkan. Padahal kalau dipikir udah bertobat belum? Belumlah saudaraku. Dan keluarganya udah tahu Tuhan belum? Belum. Bisa dibilang belum. Nah sekarang saudaraku mungkin termasuk orang yang saya juga belum Bu. Saya belum tahu Yesus yang sesungguhnya. Saya belum tahu, saya belum bertobat betul. Tetapi saya mau menolong orang-orang benar. Saya menolong hamba Tuhan. Saya mau melakukan sesuatu buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sih belum ibadah. Saya sih belum percaya. Saya belum tahu. Tetapi saya mau melakukan sesuatu buat orang-orang Kristen mungkin. Buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pun sudah itu. Diselamatkan Tuhan. Nah, bagaimana kita yang sudah Kristen beneran, yang sudah percaya beneran saudaraku dan kita mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, menangkap, mempelajari firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tentu saudaraku, buah-buah itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kita harus ya cuman belajar, sebenarnya kita ini orang-orang percaya yang hanya mengikuti saja. Nah, kalau orang yang kita ikuti, orang yang seperti apa? Tentu orang yang beriman. Karena kita bicara iman, saudaraku. Tentu orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan hasilnya seperti apa, itu sudah kita bisa lihat sendiri. Masing-masing di Alkitab kita, di rumah. Nah, masalahnya saudaraku, dari mana saudaraku mau lihat? Ya, saudaraku harus lihat dari dasar. Sebelum saudaraku berharap, sudah harus punya iman yang benar. Nah, iman yang benar dari mana asalnya? Waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, waktu mendengarkan firman Tuhan. Baru saudaraku dengan jerih, payah, ketekunan. Ya, saudaraku juga bisa lihat di Yakobus 1 saudaraku ya. Berbahagialah kalau
kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pencobaan. Nah, dari mana? Karena di situ akan ada iman yang kuat, saudaraku. Di situ akan, ya nanti akhirnya kita nggak kekurangan, akan menimbulkan ketekunan ya. Kalau di sini iman dan hikmat. Jadi, saudaraku, kita suruh berbahagia justru kalau ada cobaan. Nah, berarti kan sama dengan di 2 Timotius 3 tadi. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ya, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudaraku, inilah saudaraku ya hubungannya. Jadi berbahagialah ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai macam pencobaan. Ya, kenapa? Ternyata disitulah yang membuat kita jadi tekun kepada Tuhan. Jadi inilah saudaraku seperti yang di sini saudaraku. Jadi iman itu saudaraku tetap harus dididik, dibimbing. Dan ternyata lewat apa saudaraku ya? Lewat masalah-masalah kita. Makanya ketika kita mau beriman ada penganiayaan. Jadi dalam pertumbuhan iman yang pertama tadi saudaraku karena mendengarkan firman Tuhan dan menangkap dengan baik, mengerti dengan benar, saudaraku. Dan yang kedua di sini dari pencobaan-pencobaan kita, dari masalah-masalah yang terjadi. Jadi itulah saudaraku yang harus kita pahami. Dari mana dasarnya? Nah sekarang gini, kenapa saudaraku sering mengatakan, oh nggak mau ada masalah. Karena padahal di situ itulah iman kita awal saudaraku ya. Jadi nggak mau susah, nggak mau menderita, nggak mau ada kesengsaraan. Saudaraku perhatikan di 2 Timotius 3 dengan Yakobus 1 tadi. Berbahagialah orang-orang yang menghadapi pencobaan, berbagai-bagai pencobaan. Suruh berbahagia. Nah, di sini saudaraku, dari situ ya iman itu bertumbuh. Jadi yang pertama dari pendengaran, yang kedua dari penganiayaan. Dari penderitaan, dari cobaan. Nah kita yang mau menjadi orang Kristen yang militan, yang benar nih saudaraku ya. Harus tahu ini gitu loh. Jadi jangan saudaraku cuman sekali. Ya kalau Rahab kenapa Bu bisa langsung diselamatkan. Beda konteksnya saudaraku ya. Beda. Kalau di sini masih mengendaki pertumbuhan, masih mengendaki ya saudaraku perkembangan secara iman. Tentu ada yang harus kita pelajari. Jadi pelajaran di sini untuk mendapatkan iman saudaraku ya. Untuk mendapatkan segala sesuatu maksud saya, itu dasar utamanya adalah iman. Nah, kenapa? Karena yang kita harapkan itu belum kelihatan. Lalu selanjutnya bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Saudaraku harus tahu cara menangkap firman Tuhan. Tangkaplah dengan benar, ya. Mengertilah dengan benar supaya iman itu bisa bertumbuh, yaitu waktu kita menerima firman Tuhan. Makanya kalau firman Tuhan disampaikan jangan jalan-jalan, jangan mengalihkan, ya, jangan sibuk dengan yang lain. Karena ketika saudaraku sibuk dengan yang lain, iman saudaraku enggak bisa tumbuh. Kalau enggak ada iman, saudaraku enggak ada mukjizat. Kalau enggak ada mukjizat, gimana mau selamat masuk surga? Nah, ini urusannya. Jelas sekali loh saudaraku ya. Dan disinilah makanya begitu kita diperhadapkan pencobaan penganiayaan. Saudaraku itu biasanya manusia akan berdoa. Manusia biasanya akan tekun berdoa. Makanya saudaraku lebih baik belajar ya. Lebih baik belajar saja mengerti ya saudaraku supaya nggak ada pencobaan. Tetapi ketika saudaraku firman Tuhan disampaikan. Saudaraku menderita karena mendengarkan. Ya, udah tersiksa karena mendengarkan. Sehingga saudaraku sibuk mengalihkan pandangan. Sibuk dengan yang lain. Sibuk nggak mau dengar. Sibuk dengan segala urusannya. Sehingga firman nggak bisa tumbuh. Tentu saudaraku harus dilumpuhkan dulu. Makanya kalau udah lumpuh biasanya duduk kan. Satu. Sakit. Kalau udah sakit kan tidur. Nah biasanya mau dengar. Kalau banyak masalah. Terus banyak cobaan kan nggak punya uang. Akhirnya di rumah. Nah itu kan lebih sengsara sebenarnya saudaraku. Kalau bisa kita belajar tanpa harus sakit. Kalau bisa kita belajar tanpa harus lumpuh. Kalau kita bisa belajar tanpa harus miskin. Ya, itu kan lebih baik sebenarnya. Tetapi pada umumnya manusia
Begitu udah lumpuh, ya, begitu udah sakit, udah miskin, baru mulai berdoa. Baru mulai dengerin firman maksud saya. Baru mulai ada iman di situ. Nah, saudaraku ini kan sebenarnya kita suruh, ya kita supaya belajar. Karena di ayat 16, segala tulisan dari 2 Timotius 3, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tulisan, berarti bisa dipelajari lewat tulisan. Jadi kalau saudaraku mungkin mau belajar, bisa. Jadi, aduh kalau bisa nggak usah sakit, ya oke, belajar saja saudaraku. Kenapa? Karena di sini sebenarnya pencobaan-pencobaan itu harus kita hadapi, harus kita terima. Tujuannya hanya supaya iman kita ada. Iman kepada Kristus, iman kita supaya bertumbuh. Jadi bisa belajar dari kitab suci, bisa. Kalau saudaraku mau belajar, mau mendengar dan belajar, ya sudah begitu tahu firman Tuhan, saudaraku singkirkanlah dosa-dosa, singkirkanlah yang jahat-jahat. Supaya saudaraku bisa benar-benar lepas dari segala cobaan. Dan itulah kenapa sih iman bertumbuh, ya, dari pembacaan kitab suci dan dari penganiayaan. Tadi saya sudah arahkan ke sana saudaraku ya, waktu firman Tuhan disampaikan, ya. Bahkan juga yang lain juga saudaraku ya, kita bisa lihat, kalau saudaraku bisa lihat kan dibilang kan kalau pendengar atau pelaku firman Tuhan, saudaraku makanya kalau mendengarkan firman Tuhan supaya di sini dikatakan kan, hai saudara-saudaraku, dari Yakobus lagi saudaraku ya, yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi saudaraku kalau firman Tuhan itu benar-benar tertanam dalam hati kita, apa yang terjadi saudaraku ya. Karena dikatakan juga ya firman itu menyelamatkan jiwa kita dibilang ya. Ayat 21 dikatakan sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi inilah saudaraku ya. Jadi dari mendengarkan firman. Firman-firman itu saudaraku yang harus kita bisa tangkap. Jadi dasarnya itu yang kita harus miliki. Maka duduklah dengan tenang supaya bisa berdoa. Kenapa Tuhan Yesus suka Maria? Karena Maria mau duduk dan mendengarkan firman Tuhan. Yang lain sibuk. Jadi saudaraku mungkin hari ini termasuk Anda yang sibuk. Sibuk mengalihkan atau mencari kesibukan supaya nggak bisa dengar firman Tuhan. Saudaraku tanpa sadar bahwa si jahat itulah yang sedang merampas firman yang sebenarnya harus masuk. Kita tangkap, kita mengerti. Supaya kita bisa selamat karena ada iman. Supaya bisa mendapat mukjizat karena ada iman. Supaya dibenarkan karena ada iman. Seperti di Roma 5. Ya kan? Kita dibenarkan oleh iman di Roma 5, saudaraku ya. Supaya kita tahu semuanya ini, saudaraku ya. Bagaimana si jahat itu untuk merampas firman-firman itu. Supaya saudaraku nggak punya iman dan iman saudaraku nggak bertumbuh. Sehingga saudaraku nggak bisa ditolong oleh Tuhan. Nggak bisa terima mukjizat. Nggak bisa selamat. Nah saudaraku sampai kapan saudaraku bekerja sama dengan setan-setan. Bekerja sama dengan iblis. Jadi kalau saudaraku menyibukkan diri karena dengerin khotbah. Artinya sedang bekerja sama dengan iblis. Mengalihkan pandangan. Mengalihkan dengan cara-cara yang lain. Ya, saudaraku itulah tanda-tanda tidak bisa menerima firman Tuhan. Kenapa? Dan disitulah juga saudaraku letaknya. Ya, iblis mau merampas setiap yang kita dapatkan harusnya itu. Jadi kalau saudaraku bisa menangkap artinya di sini bisa bertumbuh. Dan kalau bertumbuh apapun penderitaan saudaraku dilepaskan akhirnya. Kenapa? Karena dikatakan juga dari ayat yang 11 dari 2 Timotius 3-nya dikatakan ya. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Semua penganiayaan, bisa dibilang juga penderitaan apapun itu. Tetapi Tuhan melepaskannya.
Inilah saudaraku ya, iman-iman yang benar saudaraku ya. Makanya kita juga lihat kalau yang di Ibrani 11 saudaraku ya, di mana saksi-saksi iman itu saudaraku ya, bahwa orang-orang yang beriman akhirnya mendapatkan janji Tuhan, mendapatkan kelepasan dari Tuhan. Tetapi kembali lagi dasar itu harus kita miliki. Bagaimana iman itu bisa ada di dalam kita? Terimalah firman Tuhan dengan sempurna, dengan benar saudaraku, dengan tenang, dengan diam. Sehingga firman-firman yang diterima itu bisa bertumbuh. Dan ketika saudaraku bertumbuh, disitulah firman Tuhan mengatakan ya, dibenarkan oleh iman. Jadi sekalipun hari ini Anda saudaraku sekalian, orang berdosa, saudaraku dengan beriman kepada Tuhan Yesus, ketika saudaraku mendengarkan firman, bisa diselamatkan Tuhan. Tapi mendengar, menangkap dengan benar. Dan seperti apapun kondisi saudaraku hari ini, mungkin belum tahu, belum percaya, tetapi begitu menerima, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, saudaraku bisa beriman kepada Tuhan Yesus. Di situ juga saudaraku bisa percaya aku bisa sembuh. Di situ juga saudaraku bisa percaya aku bisa pulih. Di situ juga saudaraku percaya aku bisa menerima segala sesuatu yang dari Tuhan. Sebab aku percaya lewat firman Tuhannya kepada Tuhan Yesus. Disitulah saudaraku jelas sekali kalau kita mau belajar saudaraku sebenarnya di sini saudaraku orang-orang percaya itu bisa mendapatkan iman dari dasar. Jadi banyak orang yang sudah cuap-cuap, mungkin sudah ramai sekali, heboh sekali, tetapi kosong dalamnya. Kenapa? Karena imannya itu bertumbuhnya kalau sesuatu ada. Saudaraku nggak bisa, itu bukan iman ketika saudaraku, oh saya lagi beriman tetapi lagi dapat sesuatu. Saya beriman lagi mendapatkan yang dari dunia ini. Enggak saudaraku, justru iman itu berasal dari di mana kita nggak lihat sesuatu, lalu kita melakukan sesuatu ya, menghadapi sesuatu, di situ saudaraku yang bisa mendapatkan iman. Sesuatunya ini apa? Kebenaran, yang pasti firman Tuhan. Di sinilah saudaraku, jadi jangan malas. Makanya jangan jauh-jauh ya dari persekutuan, dari ibadah. Harus dekat ya, jangan nggak mau dengar firman, dengarlah dengan benar. Ketika saudaraku dengar dengan benar saudaraku dan saudaraku lagi susah, di situ awal kekuatan itu terjadi. Di situ awal jawaban itu ada. Kenapa? Karena tanpa sadar firman yang kita tangkap itu tertanam. Dan itulah yang menyelamatkan jiwa. Makanya kenapa? Karena dari iman kita, kita bisa selamat. Makanya firman Tuhan diterima kok kita bisa selamat? Yaitu dengan menerima firman tadi saudaraku ya, benih yang tumbuh itu kebenaran. Dan kebenaran itulah iman. Dan dari situ saudaraku ya, keselamatan terjadi. Karena dunianya udah kalah. Dunianya kalah. Kenapa? Begitu ada iman gini, oh Tuhan larang gini, Tuhan larang begitu. Akhirnya saudaraku ikut Tuhan benar. Ya nggak mau lagi judi, nggak mau lagi bungain uang, nggak mau lagi minum-minuman, nggak mau lagi mabuk-mabukan, nggak mau. Pokoknya mau melakukan perintah Tuhan. Itulah gunanya firman Tuhan masuk. Nggak mau lagi sakit hati, nggak mau lagi kepahitan, nggak mau. Dendam lagi nggak mau. Jadi itulah firman saudaraku ya. Begitu masuk firman Tuhan kita dipisahkan dari yang jahat. Bisa meninggalkan yang jahat dan akhirnya bisa mengikut Tuhan. Dan itulah dasar dari iman kita saudaraku ya. Saya kalau mau cerita nggak habis-habis. Tetapi dari sini kita bisa lihat, kita bisa belajar kalau bisa sebelum menderita, sebelum lumpuh, sebelum sakit, sebelum nol saudaraku ya. Letakkan dasar ini yang paling benar. Dengarkan firman baik-baik. Kenapa? Karena dari situlah iman itu bertumbuh. Dan karena iman kita punya dasar untuk percaya, untuk menerima segala sesuatu. Dan dari iman di Roma 5 juga dibenarkan. Kita ini orang-orang percaya. Dan memang penderitaan juga baik menurut orang-orang yang mau bertobat. Karena di situ juga hasilnya ketekunan itu akan nyatakan kita punya iman saudaraku ya. Jadi kita harus tahu benar karena di sini disitulah saudaraku ya awalnya. Jadi saya mau katakan hari ini saudaraku ya, setiap orang yang percaya, berharap, mengharapkan mukjizat, kuasa dan lain sebagainya saudaraku, tetap dasarnya harus firman. Nah firman itulah yang harus kita tangkap. Dari situlah iman itu terjadi dan kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan akhirnya kita bisa menerima bukti-bukti iman itu sendiri. Amin ya saudaraku ya.
Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ini saudaraku ya, jadi memang semua kita ada penderitaan. Ya, semua kita ada masalah saudaraku, tetapi ingat, pegang kebenaran. Saudaraku sudah mendengarkan firman Tuhan, pegang saudaraku ya, pegang. Itu sebagai pegangan kita untuk terus. Jadi kalau tadi udah dapat saudaraku, nggak akan bisa hilang. Dia tertanam firman Tuhan itu. Tetapi ingat juga saudaraku, bukan hanya yang tertanam, tetapi kita harus bertahan juga dengan apa yang sudah kita terima. Jadi walaupun ada cobaan begini-gini, ada tantangan ini, oh tinggalkan ini, begini-begini, saudaraku jangan terpengaruh. Karena saudaraku sudah menerima, pegang. Jadi tadi kan kalau menerima kan bisa bertumbuh. Iya. Saudaraku kalau sekarang pegang. Kalau tadi saudaraku terima bisa bertumbuh dan bisa. Banyak sekali yang bisa kita terima. Bisa dibenarkan, bisa menerima janji-janji Tuhan. Ya kan? Bisa diselamatkan. Di sini pegang. Saudaraku pegang. Jadi jangan firman Tuhan saudaraku diputar balik. Dipegang. Kadang-kadang saudaraku ya, hamba Tuhan itu menyampaikan firman hanya diutus Tuhan. Baik buruknya Tuhanlah yang menyatakan segala sesuatu. Dan kalau kita terima dengan benar, saya percaya siapapun hambanya yang dipakai pasti bisa memberkati kita ketika kita baik menerimanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh di sini, siapapun yang mengajarkannya, ingat selalu dengan orang-orang yang mengajarkannya. Kalau ajaran kita terima itu baik, saudaraku ya, memang saudaraku ya, enggak semuanya. Tetapi bagaimana kita menangkap, kalau mungkin manusianya enggak sempurna, hambanya enggak sempurna, tetapi saudaraku bisa nangkap dengan sempurna. Itu sempurna yang saudaraku miliki. Itu sempurna yang saudaraku dapatkan. Itu sempurna yang saudaraku bisa ada. Maksud saya gini, bisa menerima segala sesuatu, bertumbuh maksud saya. Sehingga itu yang saya katakan sempurna. Karena jadi, maksud saya gitu ya. Yang dibilang sempurna karena jadi. Makanya pegang saudaraku. Kalau tadi udah tanamkan, tumbuh saudaraku, pegang juga. Jadi supaya saudaraku nggak terombang-ambing. Ya, nggak terbawa angin terus. Saudaraku terus terombang-ambing. Dari sini saudaraku supaya saudaraku tenang, pegang. Pegang firman Tuhan. Jadi kalau dipegang memang nggak di tangan juga saudaraku. Nggak selalu pegang itu di tangan, tapi dipertahankan. Kalau dipegang berarti apa? Dipertahankan. Jadi udah diterima, dipercaya secara iman, lalu dipertahankan. Makanya bisa lihat apa yang terjadi, apapun yang terjadi, saudaraku kuat. Kenapa? Karena firman itu bertahan. Firmannya nggak hilang. Jadi kalau saudaraku, ya begitu ada masalah bingung nih. Waduh mau gimana, mau gimana. Ya itu tandanya firman itu nggak bertumbuh. Saudaraku bingung. Sehingga bukan bekerja dengan iman, tapi bekerja dengan dunia terus. Yang pada dasarnya saudaraku udah nggak bisa apa-apa. Tetapi orang-orang percaya mulai hidup dengan iman memang tidak mengandalkan dunia. Tapi sudah mulai mengandalkan Tuhan. Untuk itu firman Tuhan harus diterima dengan benar. Firman Tuhan harus ditangkap dengan benar. Supaya benar-benar punya iman. Walaupun nggak punya kekuatan dunianya. Kekuatan dunia itu apa sih saudaraku? Baik tenaga, baik apapun juga mungkin fasilitas dunia ini. Saudaraku nggak bisa apa-apa pun kalau saudaraku iman ini akhirnya tumbuh akal. Akal budinya juga keluar saudaraku ya. Akal cerdasnya juga keluar. Saudaraku lihat dong Daniel. Daniel diberi Tuhan 10 lebih cerdas. Jadi saudaraku sebenarnya yang tadinya buntu, yang tadinya suntuk, yang tadinya nggak bisa apa-apa. Akhirnya bisa. Kenapa? Tuhan itulah yang memberikan kecerdasan
ya, membukakan kepintaran. Jadinya akhirnya dengan menerima firman saja saudaraku ya, dunia akhirat, jasmani rohani sudah bisa mendapatkan Tuhan yang sempurna dan mendapatkan juga hidup yang sempurna. Jadi kalau saudaraku nggak mau, ya nggak tenang, nggak enak dengerin firman. Maaf saudaraku, berarti memang masih ada yang nggak beres di dalam kehidupan kita. Jadi dengar firman-Nya tuh pas lagi mood-mood aja. Ada waktunya enak banget dengar firman Tuhan, tapi ada waktunya aduh nggak enak banget. Kesannya pendetanya atau hambanya yang tidak enak khotbah. Padahal yang sesungguhnya saudaraku, badan kita yang nggak enak, ya. Atau roh yang di dalam kita itu yang nggak enak. Jadi bukan hambanya sebenarnya. Karena saya sudah alami. Seperti apapun orang menyampaikan firman Tuhan, ketika kita benar untuk menangkapnya, nggak masalah dengan orangnya. Tetapi kalau saudaraku masalahnya dengan orangnya, masalahnya dengan pendetanya, saudaraku yang sebenar-benarnya, saudaraku yang bermasalah. Nah, apalagi kalau saudaraku nonton di TV, saudaraku marah-marah. Lah orang saudaraku cuma nonton di TV dimarahin. Kan nggak dengar orang yang dimarahin. Iya kan? Saudaraku nggak terima, waduh ini menyinggung saya, ini, waduh saya gini-gini, wah nggak enak banget gini-gini. Lah saudaraku ngomong kok sama TV. Ngomong sama orangnya langsung saudaraku. Apa yang membuat saudaraku nggak enak? Ya saudaraku nggak sadar. Yang membuat saudaraku nggak enak, ada landasan-landasan dulu-dulunya. Ada dasar-dasar yang kurang baik. Sehingga waktu firman Tuhan disampaikan, manusia gelisah, gelojotan, ya mau lari, mau tinggalkan, mau pergi. Itu dasarnya saudaraku ya. Jadi dasar saudaraku seperti itu gimana mau percaya Tuhan. Kalau dasarnya itu belum beres, mau percaya Tuhan susah. Mau dengerin firman susah, mau ibadah juga susah. Mau pelayanan tambah susah. Kenapa ada yang nggak beres? Ya, ada oknumnya, ada yang sembunyi di dalam tubuh kita, di balik kehidupan kita. Makanya kalau saudaraku yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, kenapa sih dengerin khotbah kok diem? Kenapa sih doaku juga tenang? Kenapa saudaraku kok bisa enak gitu ya? Bisa nangkap, bisa amin. Ya itu kenapa? Itu tandanya sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Dan iblis sudah dikalahkan. Tetapi ketika saudaraku belum, marilah saudaraku ya, mintalah untuk didoakan saudaraku ya. Pokoknya saya kalau dengerin firman gak enak Bu. Kok dengerin firman itu panas, emosi atau apapun itu. Saudaraku mintalah didoakan. Minta didoakan saudaraku ya. Karena ada yang tidak baik di dalam tubuh kita. Dan udah pasti itu bikin menderita. Namanya juga nggak baik saudaraku ya. Jadi jangan saudaraku langsung ya cuman begitu saja. Tetapi mintalah didoakan. Karena siapa kita bisa langsung baik. Semua kita bisa baik karena didoakan. Jadi kalau hari ini saudaraku, aduh nangkapnya masih aneh-aneh, nangkapnya masih gelisah, nangkapnya masih nggak bisa duduk, saudaraku, mintalah didoakan. Berarti saudaraku belum sempurna bisa menangkap kebenaran. Jadi kalau saudaraku mau, saya percaya pasti ada perubahan ya. Ingat saudaraku ya gimana mau menerima, gimana mau pegang. Jadi kalau yang pertama nerima terus dipegang saudaraku apa yang terjadi? Untuk menerima pertama aja saudaraku udah selamat jiwa kita. Udah dibenarkan kita. Jadi bisa menerima firman Tuhan. Nomor satu bisa diselamatkan. Ya kan, nomor dua dibenarkan dan diselamatkan. Udah pasti itu nomor satu semua saudaraku ya. Gimana iman itu ada saudaraku. Lalu juga eh, satu menerima firman aja kita bisa apa? Bisa diselamatkan, bisa dibenarkan, bisa menerima segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Yaitu mukjizat apapun itu, doa seperti apapun itu. Dengan iman kita kepada Kristus, dasar firman Tuhan ada dalam kita. Itu yang membuat kita bisa menerima janji-janji Tuhan. Ya itulah saudaraku ya, dengan pegang di sini, dengan yang mengajarkan. Ingat yang mengajarkan. Nah kalau saudaraku nggak suka sama yang mengajarkan, gimana mau bertumbuh? Harus ingat kepada orang yang mengajarkannya. Supaya iman itu bisa bertumbuh. Iblis nggak bisa ambil. Tapi kalau saudaraku, oh nggak suka saya kalau dia yang khotbah. Saya nggak senang pasti nyindir saya. Pasti dia marahin saya. Pasti dia nyinggung-nyinggung orang berdosa. Atau bahkan ngomongnya itu-itu aja. Maaf saudaraku itu benar sekali. Tetapi tujuannya untuk menyelamatkan hidup saudara.
Tujuannya untuk membenarkan hidup saudara. Supaya saudaraku diterima oleh Tuhan. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Saudaraku bisa disembuhkan oleh Tuhan. Dan itulah yang saudaraku harus ketahui. Ya, karena setiap kita pasti seperti itu. Sebelum kita bertobat, semua begitu. Kita nggak bisa terima firman Tuhan itu semua. Bukan berarti orang-orang tertentu. Enggak. Kita, seluruh dunia saudaraku ya. Enggak bisa terima kebenaran. Makanya Yesus mati di salib. Kalau dunia ini terima kebenaran, Yesus nggak disalib saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku sekarang marah termasuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ya, saudaraku mungkin tersinggung termasuk menyalibkan Tuhan Yesus. Tanpa sadar bahwa apa yang terjadi. Ya, kenapa Tuhan Yesus dianiaya, disalibkan? Nah, itu dia. Karena dunia tidak menerima dia. Makanya saudaraku begitu juga kita. Berarti kalau saudaraku nggak terima Tuhan Yesus, semua penderitaan yang di atas kayu salib itu, saudaraku tanggung sendiri. Betapa ruginya saudaraku ya. Tetapi dengan kita punya iman kepada Kristus, akhirnya ya, akhirnya putus semua dari segala penganiayaan, putus semua dari segala penderitaan dan akhirnya kita bisa dilepaskan ya. Itulah saudaraku ya, supaya kita di sini benar-benar belajarnya dari dasar. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nih, tadi sudah saya katakan ya, menuntun kepada keselamatan. Jadi iman kita itu. Jadi dengan kita menerima firman Tuhan, kita dituntun untuk selamat. Dituntun untuk diselamatkan, dituntun untuk dibenarkan, dituntun. Jadi maukah saudaraku dituntun supaya selamat? Tapi kalau saudaraku sampai hari ini, enggak lah Bu, gini-gini. Ya udah. Tetapi kalau saudaraku mau di sini dituntun. Jadi kita nggak sendiri saudaraku ya. Kita terima, kita pegang firman Tuhan. Dengan apa yang diajarkan itu. Lalu dengan kita menerima itu akhirnya mengingat firman itu. Akhirnya kita dituntun terus, dituntun terus. Dan saya percaya kalau saudaraku ya, dituntun pasti akan lebih baik. Kalau dituntun pasti akan lebih benar dan itulah saudaraku yang harus kita miliki ya saudaraku, maulah dituntun kalau nggak bisa. Makanya di sini perlu belajar saudaraku, tadi udah saya sebutkan firman Tuhan itu ya bisa yang diilhamkan ya itu untuk mengajar kita semuanya. Jadi saudaraku bisa terima berarti kalau yang tadi ya saudaraku bisa bertumbuh ya, bisa bertumbuh, bisa ada iman yang benar, akhirnya iman menuntun kepada keselamatan, iman menuntun kepada pembenaran, iman menuntun kepada iman yang bisa kita raih apapun yang kita inginkan. Makanya di sini juga dikatakan ya tadi sudah saya sebutkan ya, tulisan yang diilhamkan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan ya kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudaraku nggak dibiarkan Tuhan. Saudaraku nggak sendiri. Tuhan tuh menuntun. Makanya kalau nggak ada firman, saudaraku nggak bisa dituntun. Gimana saudaraku ya? Kan daging dengan roh nggak dapat bersatu. Tetapi wujud firman itu sendiri adalah Tuhan. Kan firman yang jadi manusia. Jadi kalau saudaraku manusia dunia, lalu mau terima firman Tuhan, berarti Tuhan di dalam kita. Akhirnya Tuhan menerangi, Tuhan menyelamatkan, Tuhan juga menuntun. Ya, Tuhan menuntun, Tuhan juga mengajar kita. Sehingga kita yang fana menjadi kekal. Jadi kalau kita benar-benar mau menerima firman Tuhan, saudaraku, kita juga dididik. Jadi mendapatkan semuanya, saudaraku, itu dari firman Tuhan. Makanya jangan gelisah hatimu, tenanglah supaya bisa berdoa. Ya, jangan gelisah kalau terima firman Tuhan. Tetapi kalau masih gelisah juga, mintalah dilayani, mintalah didoakan. Karena itu iblis mau merampas berkat saudaraku. Iblis mau merampas mukjizat dari apa yang harusnya saudaraku terima. Dan iblis bekerja lewat tubuh saudaraku. Makanya saudaraku marah, gelisah, tersinggung, ya nggak bisa tenang, nggak bisa diem. Itu iblis mau menghancurkan hidup saudaraku. Firman Tuhan mau memulihkan, iblis mau menghancurkan. Jadi kalau saudaraku nggak bisa terima firman Tuhan, ya hancur. Karena iman nggak ada.
Ya, kalau iman nggak ada, nggak bisa diselamatkan. Kalau iman nggak ada, nggak bisa dibenarkan. Kalau iman nggak ada, nggak bisa terima mukjizat. Kalau iman nggak ada juga saudaraku ya, tetap bodoh, nggak pintar. Makanya ini saudaraku harus tahu bahwa kita yang menerima firman Tuhan itu sekaligus juga diajarin saudaraku, supaya nggak berbuat jahat lagi. Makanya kalau saudaraku masih mau berbuat yang nggak baik, keluar dari firman Tuhan, itulah yang membuat saudaraku bertentangan dengan hamba Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan, ya nggak mau ke gereja, nggak mau semua. Kenapa? Ya mana mungkin saudaraku setan betah di gereja, ya kan? Mana bisa mendengarkan firman Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Pasti kepanasan. Dan saudaraku jangan mau kalau begitu, mintalah didoakan supaya bisa duduk tenang, bisa mendengarkan firman Tuhan, akhirnya saudaraku bisa diselamatkan, bisa menerima segala sesuatu dari Tuhan, mukjizat-mukjizat dari Tuhan, dan yang pasti saudaraku dibenarkan walaupun saudaraku hari ini masih orang berdosa, walaupun hari ini saudaraku masih nggak baik, tetapi dengan menerima dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudaraku firman tertanam di dalam kita dan akhirnya bertumbuh mengeluarkan iman bagi kita. Akhirnya sungguh luar biasa. Bagaimana ketika firman itu ditabur bisa berbuah berlipat-lipat kali ganda. Kenapa? Ya kita bisa diselamatkan, kita bisa terima banyak-banyak mukjizat, kita bisa diajarkan, bisa jadi pintar, kita juga bisa mendapatkan segala sesuatu apapun juga. Ya, bahkan kita yang nggak benar jadi dibenarkan karena kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin ya saudaraku ya. Jadi mari saudaraku teruslah kita mau ya mendengarkan supaya saudaraku semakin hari semakin baik untuk hidup kita hari ini dan seterusnya. Amin ya saudaraku ya. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari saudaraku terus kita ada di dalam kebenarannya supaya firman tidak hilang dari kita. Kita tetap dalam firman Tuhan. Ya, amin saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku kita tutup firman-Nya, kita tutup ibadah kita. Bapa kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala apa yang kau sudah nyatakan bagi kami. Segala apapun yang kau sudah berikan bagi kami. Dan tuntunlah kami selalu dalam pengajaran-pengajaran. Tuntunlah kami selalu dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu tetap tinggal. Firman-Mu tetap bertumbuh. Firman-Mu tetap berbuah di dalam kami Tuhan. Dan menjadikan kami lebih-lebih lagi di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami bisa menerima segala sesuatu karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu meteraikanlah firman-Mu di dalam kami dan tuntunlah kami Tuhan untuk tetap ada di dalam firman-Mu sehingga kami bisa sempurna. Kami bisa lebih-lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah semua di dalam kami dan berkatilah umat-Mu hari ini Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, mungkin ada penganiayaan, mungkin ada cobaan-cobaan. Tetapi Tuhan kalau itu bagian daripada pertumbuhan iman anak-anak-Mu, biarlah Tuhan mereka bertumbuh dalam iman ketika mereka dicobai, mereka bertumbuh dalam iman ketika mereka menghadapi masalah. Sehingga mereka benar-benar bisa menerima kemuliaan yang akan datang. Bisa menerima pertolongan, bisa terima mukjizat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berkatilah seluruh ibadah kami semua yang ada Bapa. Engkau memberkati persembahan, Engkau memberkati apapun yang dilakukan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus memberkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Sempurnakanlah kami dalam kuasa-Mu sehingga kami bisa hidup di bumi seperti di sorga. Untuk itu Tuhan kami mau bersama-sama berdoa, menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku kita sama-sama mengangkat tangan kepada Tuhan dan kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan perlindungan dari Roh Kudus yang akan menuntun, menolong, mengajar kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan dimanapun saudaraku berada, kita jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.